Doakan supaya beliau diterima di sisinya. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang kali itu ya. Baik. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nasta'inu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillah min sururi anfusina. anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk mengikuti tausiah Ramadan yang hari ini adalah fase yang kedua, yaitu fasenya ma'firah. Fase pertama sudah kita lewati, yaitu mendapatkan fase rahmat, dan fase yang kedua adalah fase ma'firah, dan nanti 10 hari ke depan itu adalah fase pembebasan dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan yang ketiga puasa ini kita lalui dengan baik dan benar, dengan diisi dengan iman yang keyakinan yang kuat, supaya kita mendapatkan pembebasan dari api neraka. Alhamdulillah. Amin. Dan seterusnya kita ucapkan, sampaikan kultum singkat kita dengan tema manajemen waktu. Tema ini sangatlah mendasar, namun sering kita lupakan. Kita sering menganggap waktu sebagai sesuatu yang tak terbatas, padahal ia adalah modal kehidupan kita yang paling terbatas. Imam Syafi'i mengatakan, dan ini sudah dipopulerkan oleh orang Arab, waktu ibarat pedang. Jika engkau tidak menggunakannya untuk kebaikan, ia akan menebasmu dengan kesia-siaan. Nauzubillah min dzalik. Manajemen waktu dalam Islam berarti mengisi hidup dengan produktivitas, amal saleh, dan menghindari kemalasan. Menghindari apa? Dan hari ini harus bagaimana kita terletak pada surah Al-Asyar, surah yang terpendek dalam Al-Quran, namun mengandung makna yang padat dan mendalam. Bukan hanya membacakan artinya saja ya. Demi masa itu adalah waktu. Ya, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling menasihati supaya menikmati kesabaran. Surat Al-Asr kemudian memberikan formula tunggal bagi manusia untuk menghindari dari kerugian, yaitu ada 4 pilar. Pilar yang pertama adalah iman, fondasi keyakinan yang benar. Pilar yang kedua adalah amal saleh, tindakan nyata untuk bermanfaat dan sesuai syariat. Saling menasihati dalam kebenaran sebagai upaya untuk menjaga kualitas masyarakat melalui dakwah dan amar ma'ruf. Saling menasihati dalam kesabaran sebagai upaya konsisten dalam memegang teguh kebenaran dan ketaatan. Keempat pilar ini harus diisi dan dihidupkan dalam setiap detik waktu yang kita miliki. Waktu yang tidak diisi dengan salah satu dari keempat pilar ini secara otomatis menempatkan kita dalam golongan orang-orang yang merugi. Belum 5 perkara
sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sulit, kaya sebelum miskin, sebelum mati. Waktu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Semoga Allah memberkahi setiap detik usia kita dan menjadikan termasuk orang-orang yang tidak merugi oleh masa ataupun waktu. Kalau kita ambil dalam bahasa Inggris, time is something you can never get back, so use it wisely. Hari ini mungkin terasa biasa, tapi kelak hari inilah yang akan kelak kalian rindukan. Dan nasihat ibu untuk kalian, dan nasihat ini juga berlaku untuk ibu. Gunakan waktu sebaik mungkin agar kalian tumbuh menjadi anak-anak yang tidak menyesal pada masa mudanya. Dan tidak lagi kata cakap kita gunakan, tetapi kita gunakan soleha, gitu ya. Jangan cakap, gitu ya. Yang laki-laki soleh, gitu ya. Bisa? Oke, terakhir ada pantun yang untuk kalian perlukan. Membawa cangkul pergi ke ladang. Soleh. Bertemu petani menyapa. Hari ini teruslah berjuang agar sukses bisa menyapa. Soleh. Ya. Tapi dampaknya secara psikologisnya, secara mental luar biasa. Kalau kita bisa manage waktu, mengatur waktu kita, ya, jiwa atau mental disiplin itu akan lahir. Jadi untuk itu kepada anak kami, ya, Bapak harapkan pergunakan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini sebaik mungkin. Proaktif kamu, jangan harus dipanggil lagi.